Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham lagi di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Senin 22 Maret 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan di hari IHSG yang kurang bagus ini. Rasanya kayak di PHP ya, kemarin udah ditarik waktu closing tapi sekarang merah. Tapi kalau nggak salah hari ini penurunannya tanpa volume, yang artinya itu tidak apa-apa. Nanti kita bakal cek beberapa saham yang akan kita analisa, terus juga dari IHSG. Sebelumnya support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik doang. Klik like, klik subscribe, atau komen, silakan. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena analisa teknikal dan bandarmologi ini harian. Jadi setiap hari insya Allah saya upload Senin sampai Jumat ketika pasar buka ya. Nanti Sabtu ada konten tentang trading dan Minggu ada saham-saham potensial. Nah, jangan lupa dihidupin notifikasinya biar nanti kalau ada notifikasi bisa langsung teman-teman tonton. Yang pasti ini analisa bisa dijadikan referensi, tapi ingat jangan ikut-ikut. Gara-gara saya bilang ini bagus langsung beli, jangan. Pasti teman-teman harus punya analisa sendiri juga karena itu yang bakal menyelamatkan di trading. Oke, kita ke IHSG aja. Kita ke foreign flow dulu ya. Hari ini asing net sell total 409 miliar, jumlah yang cukup besar ya. Tapi kalau dibandingkan dari akumulasi 2 hari terakhir ya masih besar akumulasinya sih harusnya. Dengan net sell terbesar hari ini dipegang Bank BCA, total 182 miliar, lalu Astra 111 miliar, Bank Mandiri 51 miliar, dan Bank BRI 39 miliar, seperti itu. Nah, kenapa sih kok kayak gini? Nanti kita coba analisa ya. Lalu net buy terbesar hari ini dipegang oleh Japfa, net buy asing ya, 32 miliar, lalu Tekim 23 miliar, Tower 14 miliar, S Hardware 10 miliar. Ini kertas-kertasan juga sepertinya tanda-tanda menarik ya, Tekim sama INKP ini nanti coba kita analisa juga, oke? Pasti kita ke IHSG dulu, dan ya masih di sini-sini aja, dan marketnya masih membosankan ya, karena dia nggak bergerak sebenarnya, karena dia itu sideways gitu, jadi cuma naik turun aja. Yang sebelumnya naik turunnya di sini, sekarang naik turunnya di sini, channel yang ini, karena memang itulah ketika sideways itu ya seperti itu. Dan cara trading terbaiknya ya jangan di hold terlalu lama. Kalau misalkan udah cuan 3%, 5%, 7% ya silahkan jual gitu, karena nanti dia cenderung bakal kembali lagi ke harga awalnya gitu. Sampai kapan? Sampai selesai konsolidasi. Tapi kalau misalkan saham-sahamnya pada uptrend, masih pada bullish ya silahkan kalau mau di hold. Tapi untuk saham-saham yang korelasinya kuat dengan IHSG alangkah lebih baik kalau buat tektokan atau fast trading dulu. Cuman juga sesuaikan dengan kemampuan masing-masing teman-teman. Kalau belum punya ilmunya untuk fast trading ya jangan fast trading. Tapi kalau mau fast trading ya harus punya ilmunya dan juga metode, money management, sama psikologis yang bagus. Kalau belum mampu bisa ya istirahat dulu aja, nggak usah trading juga nggak apa-apa. Daripada loss terus malah stres nanti, moodnya juga jadi jelek, lebih baik diistirahatkan dulu. Karena tidak melakukan sesuatu itu juga bagian dari trading ya. Ketika kita wait and see atau menunggu tidak melakukan satu, itu juga bagian dari trading. Jadi sesuaikan aja dengan teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman tetap mau trading silahkan, kalau belum mampu ya lebih baik diistirahatkan dulu. Untuk support resisten ya kembali lagi yang sebelumnya dari sini sampai sini, sekarang dia mengecil ya. Jadi IHSG ada di range 6.300 sampai 6.400. Hari ini closingnya juga 6.301, sempat jebol 6.300 tapi kembali ke atas karena memang itu di bawah support ya, seperti itu. Jadi ya dilihat masih ada yang menjaga sih. Terus kalau misalkan kita lihat dari Bank BCA juga di support kuatnya 33.000 itu bidnya besar sekali. Dari 33.050 sampai 33.000 itu udah puluhan ribu volume itu bidnya BBCA itu uang besar itu yang ngantri di sana. Semoga aja nggak ditarik ya bidnya. Yang artinya ya setidaknya BBCA bisa menahan lah dari penurunan ini. Karena 33.000-nya masih banyak yang minat. Kecuali kalau 33.000-nya tipis atau bahkan sampai jebol itu yang bahaya. Nanti kita perdalam di BBCA. Untuk IHSG itu seperti biasa masih sama karena ya memang kita nggak kemana-mana. Cuma dari sini naik turun gitu aja.
supportnya di area 6.300, resistennya ya sekarang berarti di sini dulu 6.358, resisten baru. Kalau target ya 6.400. Kalau bisa breakout 6.400, IHSG baru menarik, bisa kayak ini lagi kemarin itu, seperti itu. Nah, sampai kapan sih kayak gini? Nah, ini coba saya melihat dari indikator ya. Ini indikator RSI. Kalau misalkan kita lihat, ya mungkin bisa juga dia membuat symmetrical triangle atau penan, bisa juga ya. Dan deadline-nya ya mungkin sampai sini. Tanggal 1 April, 31 Maret, 1 April ya. Ya harapannya April IHSG udah bisa bullish lagi sih. Kayak tahun kemarin ya, ketika IHSG drop di Maret, April udah mulai bullish lagi. Dan ya kan, history itu kan repeat itself gitu. Jadi ya biasanya sering terjadi seperti itu juga. Bakal menarik nanti kalau udah 1 April ya, cuman bisa lebih cepat juga. Tapi kalau dia dari RSI ini, ya dia bakalan terus di dalam segitiga ini. Tapi kecuali nanti kalau dia udah breakout, misalkan nanti RSI, teman-teman boleh coret-coret sendiri pakai RSI 14 saya. Nanti misalkan dia mungkin besok ya, besok dia bisa turun dulu. Jadi paginya merah atau besok seharian merah sampai RSI-nya di situ, habis itu naik, bisa juga. Pasti ini semakin kecil, semakin sempit, dan harus segera breakout gitu, menentukan arah. Kalau misalkan breakoutnya ke bawah gimana? Ya itu yang harus hati-hati. Jadi kalau misalkan nanti dia breakoutnya ke bawah, jebolnya ke bawah ya, nah itu mungkin ada pembalikan arah IHSG bisa juga. Tapi kalau jebolnya ke atas, nah kita siap-siap party-party lagi ya, kayak akhir tahun kemarin seperti itu. Itu dari RSI. Memang RSI-nya pun juga belum kemana-mana ya, masih di situ aja. Dari kemarin 1 Februari sampai hari ini tuh cuman naik turun aja gitu. Itu inti IHSG, yang pasti sesuaikan dengan kemampuan ilmu dan waktu teman-teman. Karena kalau buat swing ya nggak bakal dapat untung gitu, karena ketika naik turun lagi, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi kayak gitu. Tapi kalau buat fast trade ya masih bisa naik dikit cuan, nanti turun beli lagi, naik dikit take profit, turun lagi, seperti itu. Itu untuk IHSG. Next kita ke beberapa saham pilihan. Mungkin kayaknya banyak yang mau saya screening hari ini, jadi mungkin analisanya nggak begitu dalam, tipis-tipis saja. Yang pasti akan ada beberapa saham yang kita cek hari ini. Pertama dari Bank BCA, dia masih di support kuatnya, cuman overall dia masih aman kok, masih uptrend ya, di garis uptrend hijau itu sejak tahun 2020 kemarin waktu corona dia drop gila-gilaan, terus sekarang udah kembali dengan tren yang sehat ya. Dan kalau buat jangka panjangnya pun BCA juga masih strong uptrend. Ini masih oke sekali kok penopang IHSG ini, si BCA ini. Dan sekarang ada di support kuatnya area 33.000, itu artinya resiko tuh kecil ya sekarang ya. Karena kalau misalkan ini jebol ya dia mentok-mentok ke sini sih. Kalau misalkan jebol besok ya berarti mentok-mentok ke 32.000 ini. Tapi kalau sekelas BBCA ya sehari turun 1.000 kayaknya IHSG bisa kalang kabut itu. Jadi mungkin dia bisa slope-nya kalau misalkan jebol 33.000 bisa miring kayak gini gitu. Jadi nggak terlalu tajam karena bukan saham gorengan ya, bobotnya berat. Tapi kalau misalkan teman-teman ngecek ya di OLT atau di RTI masing-masing di area 33.000 itu bidnya tebal sekali. Bahkan ini waktu video ini saya buat ya, area 33.050 itu 10.000 lot, di area 33.000 pas itu 19.000 lot. Itu duit besar semua itu, sedangkan asnya udah tinggal tipis-tipis untuk BBCA ini. Ya semoga pertanda bagus lah seperti itu. Itu untuk BBCA ya. Selama dia nggak jebol 33.000 aman. Dan kalau misalkan dia jebol 33.000, saya yakin IHSG ikut keseret juga. Cuman mentok-mentok ya sampai tren ini kayak Astra ya, kemarin ya. Dia jebol terus sampai ke tren dan sekarang udah mulai mantul seperti itu. Itu untuk BBCA. Untuk support terkuat 33.000, resiko sudah kecil di sini. Mungkin kalau misalkan mau trading ya bisa pasang stop loss, tapi BBCA kalau buat trading juga kurang oke ya. Karena dia tidak volatile, spreadnya tidak besar, tapi ya lebih stabil, jadi enak buat swing atau investasi. Kalau teman-teman mau entry bisa di area 33.000, itu udah menurut saya harga yang bagus untuk saat ini. Target ya kalau terdekat buat trading ya 34.800. Kalau buat investasi berapa targetnya? Sampai tren ini jebol. Selama nggak jebol, hold terus aja gitu. Daripada teman-teman harus screening ini, screening itu, screening ini, screening itu, ganti-ganti saham, mending hold terus aja selama arahnya ke atas nggak masalah. Tuh, mungkin dia juga bisa sampai mentokin ke sini ya.
sampai 26 April ya, mungkin 1 Mei lah bakal tadi April ya, 1 April mungkin di sini nanti dia bisa sideways sampai sini terus naik. Untuk target ya berarti sampai trennya ini, channel trennya ini bisa lah ke sini. Tapi kalau setajam ini mungkin enggak ya. Coba kita ukur dari kenaikan sebelumnya, slope-nya kan seperti ini. Nah, dia kan slope-nya kayak gini ya, kemiringannya. Nah, kalau kita pindah ke sini, nah, untuk mencapai targetnya sampai 15 Juli 2021. Ya semoga proyeksinya juga seperti itu ya. Dari April sampai Juli 2021 IHSG bull lagi alias ngegas kayak kemarin waktu BBCA ngegas ya, dengan swing yang seperti itu. Tuh bisa kalau sesuai tren ini dan perhitungan sebelumnya ya bisa disentuh. Ya ini juga sama ya. Jaraknya ini, kemiringannya juga sama. Ini juga sama. Ya saya tadi nariknya dari situ. Ya mungkin dari sini nanti. Atau kalau enggak ya dia ngabisin sampai pucuk sini. Startnya di sini ya, baru mulai ngegas lagi. Ya nggak tahu mana yang terjadi, tapi kalau menurut saya lihat dari RSI-nya tadi ya, harusnya deadline nggak lama lagi sih. Mungkin sini mulai naik seperti itu. Yang pasti sekarang di area support. Jadi kalau teman-teman mau beli, resikonya bagus dan setidaknya kalau dia jebol ya mentok-mentok sampai 32.000 lah, area 32.000. Tapi catatannya kalau sampai 32.000 jebol harus exit. Karena dia udah keluar dari tren yang artinya trennya ini jangka pendeknya patah seperti itu. Target buat swing aja sih kalau buat BBCA, nggak usah buat tindak trading, kurang enak soalnya spreadnya. Next kita ke Astra. Ini juga walaupun kemarin koreksi tapi ya arahnya tuh masih ke atas, makanya kenapa tren itu paling penting. Jadi walaupun ada koreksi, market volatile dan lain sebagainya, selama arah itu masih ke atas, tren masih ke atas, ya nggak masalah gitu. Cuman ibaratkan kita main naik tangga sambil main yuyu gitu. Yuyunya naik turun, tapi selama kita ke atas ya bakalan ke atas juga yuyunya kayak gitu. Nah ini dia juga di area supportnya juga. Kemarin udah breakout double bottom lagi, bottom 1, bottom 2, tapi ternyata turun lagi. Cuman dari penurunannya juga volumenya tidak terlalu besar ya, yang artinya aman seperti itu. Sekarang juga di area supportnya di trend ini. Buat swing juga oke, ini Astra ini mirip-mirip BBCA lah ya, bukan buat trading. Supportnya berarti di sini. Ini kan sebelumnya resistennya ya. Area sini 5.400 sampai 5.500 lah, itu udah oke kalau teman-teman mau beli seperti itu. Kalau saham kayak gini lebih baik tidak buat trading, bisa buat swing aja. Karena candle segini ini ya cuma 5% gitu kan. Segini juga 4%, 2%, 1%, 5%. Ya wajar ya karena saham blue chip ya, market cap-nya besar juga. Target ya kalau misalkan kita fair-fairan pakai yang lama ya mungkin bisa sama kayak tadi ngukurnya. Misalkan dari sini sampai sini ya. Kemiringannya seperti itu. Nanti kita tarik. Nah, mungkin target bisa ke sini 8.000, tapi waktunya ya sampai Juli juga nge-swingnya. Harusnya emang jatahnya naik sih, karena kemarin habis jatahnya turun ya, habis koreksi wajar. Karena memang selalu ada kenaikan dan penurunan. Tapi selama tren itu ke atas terus ya tidak masalah. Seperti itu. Base entry-nya area 5.500. Kalau masih di bawah 6.000 sih, kalau buat swing juga menurut saya masih aman ya. Kecuali kalau teman-teman trading ya harus entry di 5.500 beneran kayak gitu. Target swing aja. Next kita ke Bank Mandiri yang di net sell juga. Ini juga mau bagi dividen ya tanggal 23. Oh besok dia jumdit ini. Menarik kalau teman-teman mau dapat dividennya Bank Mandiri, besok bisa beli. 23 Maret 2021 ya, besok teman-teman bisa beli pagi, di hold sampai closing, nanti dapat dividen Rp200, Rp220 per lembar. Seperti itu. Cukup menarik. Tapi ya hati-hati juga sama dividen trap. Mungkin nanti video dividen trap karena ini berhubung udah mau bulan-bulan dividen ya, saya bikin besok Sabtu tentang dividen trap biar teman-teman bisa hati-hati seperti itu. Ada koreksi juga di Bank Mandiri dan dia juga dijualin ya sama asing. Tapi masih aman lah, dia arah itu masih tetap ke atas. Selama tren tuh masih uptrend tuh
tidak masalah gitu. Kita cuma trader ya cari satu swing terus keluar, satu swing keluar kayak gitu. Tapi kalau investasi atau jangka panjang ya selama tren ini masih ke arah atas ya ikutin aja terus gitu. Tapi dia masih ada downtrend channel juga yang garis hijau ini ya, belum breakout seperti itu ya, mungkin nanti perlu diwaspadai. Tapi menurut saya kalau pasarnya ke atas ya bakalan breakout juga, apalagi Bank Mandiri juga semakin baik kok, pertumbuhannya bagus seperti itu. Untuk base entry ya support dia mungkin di area sini ya, 6.575, 6.600 lah area-area situ. Yang penting yang pasti teman-teman jangan apa ya, kalau tujuannya buat dividen sebenarnya udah telat kalau masuknya sekarang. Harusnya masuknya dari kemarin sini ya, 6250 ini. Karena besok biasanya cenderung harga bakal naik karena banyak yang beli pengen dapat dividen gitu. Tapi setelah X date hari selanjutnya bisa turun. Tapi kalau bank-bank BMRI gini nggak bakal se-volatile itu juga sih. Tinggal disesuaikan aja dengan teman-teman. Support tadi di 6.600. Target ya mungkin ke sini lah, area 7.300 ini sampai sini lah 7.500. Kalau ini bisa breakout menarik. Tapi yang penting kuncinya adalah trennya. Selama trennya tidak patah masih nggak masalah. Next kita ke BBRI. Banking semua ya yang hari ini pada nurunin IHSG. Ini juga sama sih sebenarnya. Ini cuma volatile jangka pendek ya teman-teman, nggak perlu panik. Ini malah bisa buat latihan psikologisnya teman-teman. Itu selama tren itu tidak patah tuh nggak masalah sebenarnya. Kecuali tren patah gitu ya, itu kita harus siap-siap buat kemungkinan terburuk seperti itu. Ini juga kelihatan banget arahnya masih ke atas ya. Mungkin kayak gini atau gimana entahlah, yang pasti arahnya ini masih ke atas gitu loh. Kalau naik turun ini wajar loh. Misalkan teman-teman ngecek candle yang lebih kecil, candle 1 jam, candle 15 menit, candle 5 menit, itu volatilenya lebih gila lagi gitu loh. Makanya itu kenapa trading atau saham itu kalau semakin kecil time frame semakin volatile. Itu juga yang dicari para trader gitu loh, naikkan turun harga pada waktu yang singkat gitu. Tapi kalau buat jangka panjang ya sebenarnya masih aman selama arahnya itu ke atas. Ini masih oke kok ini menurut saya. Hari ini koreksinya juga volumenya kecil-kecil kayak gitu. Untuk support Bank BRI ya berarti sekitar sini ya, 4.570, 4.600 lah. Berarti ini dia juga di area supportnya dia 4.630. Target ke sini 4.900 dan menurut saya 5.000 sih target kuatnya BBRI. Itu all time high, terus juga resisten psikologis seperti itu. Sesuaikan aja teman-teman, nggak perlu dipunyai semua. Pilih salah satu aja bank blue chip kayak gini. Seperti itu. Next kita ke mungkin kertas-kertasan ya. Tekim sama INKP. Kita cek dulu harga komoditasnya. PAP ya, pulp and paper. Nah ini pulp and paper kemarin setelah koreksi dia udah kembali naik lagi, makanya membuat hari ini Tekim naik 2%, diakumulasi asing juga, INKP juga diakumulasi asing, cukup menarik ya. Cuman yang perlu hati-hati adalah ini dia udah di dekat area oversold, terus bisa terjadi divergen, cuman belum pasti juga ya. Nih divergennya gimana? Ini kan dia kan daerahnya ke atas kan, tapi RSI masih turun. Nah, itu kan bearish divergent. Nanti kalau misalkan dia ada koreksi, ini bikin sudut, nah itu udah bisa konfirmasi dan teman-teman harus hati-hati gitu. Tapi kalau misalkan yang bagus gimana? Kalau RSI-nya bisa breakout ini juga. Jadi kalau RSI ini sampai ke sini, nembus yang kemarin ya, artinya kan nggak jadi divergent gitu. Terus tinggal koreksi sehat buat naik lebih tinggi. Yang pasti ini juga trennya masih naik. Jadi mungkin ini wajar lah ya volatilitas jangka pendek. Tapi arah masih ke atas buat ini komoditas pulp and paper. Terus kita cek sahamnya, ada Tekim. Tekim juga baru di area support ini. Sekitar 12.475 ya, 12.500 lah. Area-area support dia konsolidasi seperti itu. Target pertama menurut saya sini dulu. 13.775 ini, resisten di sini ya. Terus next ya ke sini 14.075 ini. Ini kan sebelumnya resisten, jebol, jadi support, terus naik seperti itu. Jadi ya mungkin target terdekat 14.000 ini. Kalau misalkan dia bisa jebol ya, kalau menurut saya masih bisa naik karena harga komoditasnya juga masih oke. Setelah itu ada INKP juga, si kertas-kertasan juga ya. Dia juga baru pada di area support. Kenapa? Karena saham-saham baru pada di area support ya, karena memang pasarnya baru tidak bagus ya, baru koreksi, itu menyebabkan saham-saham berada di area support. Tapi
saham-saham yang di area support ini sebenarnya yang bagus-bagus gitu loh, karena dia bisa bertahan gitu, tidak ambrol ketika IHSG koreksi gitu. Jadi malah ini buat bisa buat entry malah oke sekali di area support ini kayak gitu. Nah ini juga di area support juga INKP ini, area 12.200 lah. Target ya mungkin ke sini ya 14.000, masih oke juga, didukung harga komoditasnya. Dan ngomongin komoditas, hari ini IHSG kenaikannya yang sektornya menguat batu bara ya, semua hijau semua. Dan yang paling kuat itu ada Indi tadi. Nah, ini udah bahas yang merah-merah, mungkin kita cek yang hijau-hijau ya. Indi ini teman-teman, sebelumnya kemarin saya bikin konten tentang batu bara ya, karena memang harga batu bara itu baru naik ya. Jadi memang hari ini hampir semuanya, mau Indi, Bumi, TMG, PTBA, Adaro, dan lain sebagainya baru pada menguat. Sampai kapan menguatnya? Sampai harga batu baranya tidak naik lagi. Nah ini kan dia masih naik ya. Dan di video kemarin saya bilang target bisa ke sini kalau buy pattern ya. Seperti itu. Kalau detailnya lihat video kemarin minggu aja yang saya bikin saham-saham potensial tuh saya jelaskan tentang batu bara lengkap. Dan hari ini satu sektor menguat semua ya. Ya wajar lah saham komoditas, kalau komoditasnya menguat juga satu sektor pasti menguat. Volume ada, terus dia juga ada breakout, menarik sih ini Indi ini. Tapi buat teman-teman yang belum pada dapat barang ya jangan FOMO ya. Itu yang bakal bikin teman-teman kalah dalam trading gitu kalau FOMO tuh. Tuh support sini ya berarti ya 1630, area 1600 sampai sini nih. 1600 sampai 1630 tuh supportnya dia. Kalau mau beli buy on weakness ya bisa di situ 1600. Tapi kalau mau buy on breakout ya mungkin bisa tunggu jebol sinilah 1800 ini kan area resisten dia juga. 1770 sampai 1800 kan area resisten. Cuman buy pattern dia juga masih oke. Di sini ada broadening. Mungkin broadening ya atau apalah, yang pasti ini menurut saya continuation. Nah, misalkan kayak gini melebar gitu ya. Ini continuation, kalau misalkan bisa tembus ini bakal menarik sih. Ya pokoknya untuk saham-saham batubara bisa cek video saya yang kemarin minggu aja. Seperti itu. Nih. Ya ini sekalian deh, karena tadi saya bahas-bahas bank besar, BBNI sekalian. Tadi juga ada yang tanya ke saya apakah BBNI itu double top. Sebenarnya bisa double top, tapi belum terjadi gitu loh. Karena kalau suatu pattern tuh kalau mau dikonfirmasi harus breakout dulu gitu loh. Ini tadi ada yang tanya di Instagram ya, atau di komen kayaknya Instagram gitu. Apakah bisa double top BBNI gitu? Jawaban saya bisa, ya karena memang ini sudah terbentuk double topnya. Tapi kalau ini ke breakout, kalau 6100 ini breakout, ya dia konfirmasi double top. Breakoutnya dengan volume yang besar. Kalau ini kan volumenya kecil ya, makanya cuman false doang, cuman shadownya doang yang di bawah gitu. Tapi kalau misalkan besok tiba-tiba breakout dengan volume yang besar, ya bisa aja dia nyungsep ke sini gitu. Bank BNI ini cuman masih aman juga. Arahnya saham-saham ini kok menurut saya masih ke atas kok. Apalagi kemarin juga dapat yang bagus-bagus gitu ya. Ada asing menggila juga. Si target double bottomnya pun juga belum terpenuhi gitu loh, masih oke BBNI itu. Sekarang malah berarti di support ya, area support 6100. Kalau teman-teman cek bid dia mesti besar itu volumenya di sana. Target juga kesini dulu 6300, dan kalau buat swing ya masih oke juga. Dia broadening juga ya. Sebelumnya uptrend, terus di sini bikin broadening, terus ya bisalah naik. Yang pasti kalau menurut saya ini saham-saham masih arahnya masih ke atas kok. Kemarin waktu penurunan gila-gilaan itu ya gara-gara waktu itu naiknya gila-gilaan juga sampai terjadi diversion ya. Jadi turunnya juga tajam waktu 7 hari berturut-turut tuh. Tapi kalau sekarang penurunan itu sebenarnya volumenya kecil-kecil kalau pas turun. Kalau pas hijau volumenya gede-gede, ya itu sebenarnya yang enak tuh kayak gitu. Jadi waktu turun teman-teman bisa beli gitu. Nanti pas naik bisa jual. Tinggal sesuaikan posisi, trading plan, dan rencana teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang ada yang ingin pertanyaan, minta sahamnya dianalisa, bisa komen aja di YouTube atau di Instagram cuan-cuan saham. Insya Allah kalau sudah ada waktu, bakal selalu saya balas. Tapi kalau sudah ada waktu, karena saya juga ada beberapa kegiatan lain, jadi maklumnya juga. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like,
komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Salam cuan.